tokoh-tokoh adat dan budaya Buton Selatan, kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di zaman Kesultanan Buton. Saya bilang keren sekali ini kalau menjadi kebijakan nasional. Pak Hugua. Makasih pimpinan. Makasih pimpinan. Kawan-kawan anggota Komisi 2, Pak Menteri, Profesor Tito Karnavian, Pak Muhammad, Kepala DKPP dan seluruh jajaran baik di Kemendagri maupun di DKPP. Pertama, saya menghargai laporan yang disampaikan oleh Pak Mendagri maupun dari DKPP berkaitan dengan kinerja ya 99,13% di Kemendagri dan di DKPP 99,01%. Walaupun akhirnya 5 kali refocusing kalau tidak salah ini Pak Menteri ya. Walaupun Bapak tidak laporkan tadi, tapi saya lihat dari laporan BNPP ini ada 5 kali refocusing, 5 kali surat Menteri Keuangan. Artinya memang ini di tengah-tengah situasi COVID, tetapi juga kinerja pemerintahan kita cukup baik. Walaupun ada beberapa pertanyaan selanjutnya Pak Menteri, terutama pertama ke Otda. Yang tadi Pak, yang berkaitan dengan Pulau Kawi-Kawi ini. Saya kira memang karena baru saja kita undangkan eksistensi beberapa provinsi termasuk Sulawesi Tenggara, Pak Dirjen Otda, saya pun didatangi oleh kurang lebih 200 tokoh-tokoh adat dan budaya Buton Selatan untuk mempertegas kembali, bahkan ada salah pemahaman bahwa dengan perundangan eksistensi Provinsi Sulawesi Tenggara ini justru Pulau Kawi-Kawi ini tidak masuk kembali ke Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pulau Kawi-Kawi itu masuk kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di zaman Kesultanan Buton tahun 1500-an ada surat-surat penetapan beberapa kepala di Pulau Kawi-Kawi itu bukti bahwa secara legal sebetulnya Pulau Kawi-Kawi itu milik Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun ada sedikit konflik dengan Selayar sebetulnya ini. Jadi saya kira dipertegas kembali ini, dan juga Pulau Runduma yang berbatasan dengan Buru. Saya kira dipertegas kembali ini Pak Dirjen Otda, Pak Menteri, supaya tidak menjadi menjadi cerita dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Pak Dukcapil, Pak Dirjen Dukcapil, ini ada satu cerita yang menarik yang saya saksikan di Pulau Taliabo, di Kabupaten Pulau Taliabo di Maluku Utara. 2 minggu lalu saya menghadiri pesta di sana, ada keluarga, kebetulan Pulau Taliabo itu 70% hampir penduduknya orang Sulawesi Tenggara. Menariknya adalah ketika perkawinan itu, maka dari dari Dukcapil setempat langsung menyerahkan KTP dari status bujang menjadi status kawin. Pada saat yang bersamaan juga menyerahkan kartu KK keluar dari KK orang tua laki-laki dan keluar dari KK orang tua perempuan, dan pada saat yang bersamaan dikasih KK baru. Saya bilang keren sekali ini kalau menjadi kebijakan nasional. Saya kira Pak Menteri ini menarik sekali bagi saya, dan kehadiran negara di peristiwa-peristiwa adat dan peristiwa-peristiwa agama seperti ini. Jadi ini, keren sekali. Saya pun merasakan, dan saya bilang sama Bupati Pulau Taliabo, peristiwa yang saya lihat hari ini akan mudah-mudahan menjadi kebijakan nasional. Karena ini kaitannya otomatis dengan one single identity ini juga akan berpengaruh bagaimana dengan pencacahan berkaitan dengan pemilu dan lain sebagainya. Saya kira cukup keren ini, dan saya kira ini bisa dibuat surat ke seluruh Dukcapil ke provinsi dan kabupaten untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang saya saksikan di Kabupaten Pulau Taliabo. Yang kedua yang berkaitan dengan Dirjen SDM, yang SDM ini. Ada satu pemandangan yang tidak terlalu merata dan seragam Pak Menteri. Berkaitan dengan keprotokoleran. Kan kita bicara protokoler, kita bicara tentang tata tempat,
tata upacara dan tata kehormatan berkaitan dengan kedudukan orang. Ada sebuah pemandangan yang menarik di Sulawesi Tenggara ketika pelantikan DPRD provinsi. Menariknya adalah kebetulan di tengah-tengah itu ada kawan saya dari anggota DPR RI yang sekjen partai politik. Saya kebetulan orang Sulawesi Tenggara, tapi lalu di acara itu tidak ada tempatnya. Ini keren banget bagi saya, karena kita bicara tentang kedudukan orang. Kebetulan juga sekjen partai politik, yang menurut Pak Mahathir mengatakan bahwa sebetulnya partai politik menciptakan hukum, supaya hukum itu menjadi landasan negara dan menjadi negara tertib. Berarti hampirlah katakan partai politik itu menciptakan negara sebetulnya, tetapi dalam keprotokolarannya lalu dia tidak punya tempat duduk. Apa yang terjadi, Pak Menteri? Saya tarik itu beliau, lalu saya sisipkan di tengah-tengah Muspida, provinsi. Pertanyaan saya, apakah level kedudukannya sama dengan itu? Lalu saya, karena saya mau orang daerah, lalu berada di sebuah tempat tertentu. Kita belum bicara di kabupaten, kecamatan, dan desa. Bagaimana keprotokolaran ini kaitannya dengan kedudukan orang. Karena kita bicara birokrasi, kita bicara tentang kota-kota, kita bicara tentang garis vertikal dan horizontal, dan di sanalah sebetulnya eksistensi pemerintah daerah, eksistensi pemerintah ini sebetulnya. Karena berkaitan dengan tupoksi masing-masing. Saya minta Pak Menteri mungkin ke depan coba apakah memang bukunya sudah ada, pedomannya pasti ada. Tapi mungkin pelatihannya Pak Dirjen, mohon maaf, di SDM ini di mana Pak ini? Oh, di PSDM. Saya kira bisa di-upgrade kembali, tapi tolong mulai dari kabupaten ke bawah. Provinsi juga penting. Dan ke bawah, ke kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga ada keseragaman karena ini di bawah pemerintah sebetulnya. Berikutnya, kemarin kita bicara tentang desa wisata beberapa hari yang lalu. Ada salah seorang konsultan mengatakan, kenapa antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain penerimaan desa wisata ini nggak seragam. Saya bilang itu berkaitan dengan sebetulnya kreativitas antara bupati, wali kota, camat masing-masing. Saya merasa di sektor pemerintahan ini harus ada semacam pelatihan-pelatihan berkaitan dengan entrepreneurship. Bagaimana pelayanan itu lebih kepada bagaimana orientasi pada output. Mohon maaf Pak Menteri, birokrasi kita lebih banyak kepada, bukan orientasi kepada output, tapi menunggu perintah. Saya kira ini juga latihan-latihan dikembangkan selama ini terlalu birokrasi minded sehingga tidak membawa pemahaman yang berkaitan dengan, apalagi kita berhadapan dengan era 5.0 ini kan, lain sekali ini. Jadi saya kira ini menjadi penting di SDM ini bagaimana dikembangkan latihan-latihan out of the box. Di luar kebiasaan, dan pelatihnya itu kalau bisa pengusaha Pak. Kalau bisa pengusaha, jangan lagi para pelatih-pelatih yang memang hanya bicara tentang tata cara, hukum, dan lain sebagainya. Kedua, yang menarik ini udah juga kelima Pak, nih, Pak. Ketiga. Udah yang kelima ini. Kelima? Oh kelima. Ya, kelima dan terakhir. Pak Menteri, ada subsidi gaji buat pengusaha saat ini yang bergaji 3 juta. Itu dikasih subsidi oleh pemerintah. Saya kira Pak, banyak juga pegawai kita ini di bawah 2 juta ini Pak. Bawah 3 juta. Di hadapan menghadapi COVID dan juga beberapa masalah ini, saya kira juga tolong dipikirkan ini Pak. Pegawai negeri sipil yang di bawah, pendapatannya di bawah 3 juta ini. Apakah tidak juga negara memberikan bantuan? Dan juga barangkali perlu dipikirkan juga di sektor kepegawaian ini juga, hampir-hampir nggak pernah naik gajinya Pak. Terutama di pemerintah daerah. Barangkali sudah saatnya dipikirkan bagaimana kaitannya dengan inflasi. Bukan cuma kenaikan gaji normal saja. Saya kira di tengah-tengah keterbatasan kita, tetapi saya kira gaji pegawai negeri di Indonesia juga mulai dipikirkan untuk bisa dinaikkan. Termasuk pejabat-pejabat saya kira juga punya rintihan yang sama. Saya kira itu, makasih pimpinan untuk kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buah.